Bagi teman-teman yang belum bergabung, tolong diinfokan ya untuk menggunakan link Zoom yang kelas besar ya. Suara saya sudah masuk belum? Masuk Ada Pak, Pak, Ya. Ada Pak. Masuk Oke, Pak. baik. Sekarang kita lanjut ya membahas pertemuan kita yang kemarin ya, di mana masih tetap membahas mengenai aplikasi dari turunan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas satu aplikasi lagi. Tapi sebetulnya ini sudah saya sempat singgung ya, di mana salah satu aplikasi dari turunan adalah kita bisa menganalisis suatu fungsi dan juga menggambarkan grafik suatu fungsi. Jadi eh, dengan berbekal pengetahuan kita ya mengenai kapan fungsi itu naik, kapan fungsi itu turun, kapan dia cekung ke bawah, cekung ke atas gitu ya, dia punya titik belok, dia punya titik stasioner, seperti itu ya. Sehingga dari semua pengetahuan itu bisa kita gunakan untuk menggambarkan suatu fungsi. Misalkan eh, kita diminta untuk menggambarkan grafik fungsi 3x pangkat 5 minus 20x pangkat 3 per 32. Ya memang dengan aplikasi yang sudah mudah diakses, kita sudah bisa melakukan ini ya. Tapi setidaknya kalian punya basic knowledge ya untuk menggambarkan grafik fungsinya. Nah, di sini ketika kita diminta untuk menggambarkan suatu grafik, ya kita eh, perlu mengeluarkan ya kemampuan kita, pemahaman kita mengenai eh, beberapa sifat dari fungsi ataupun beberapa eh, kaidah turunan yang kita bisa gunakan ya. Misalkan di sini kita sempat bahas di pertemuan awal-awal ya, pertemuan pertama. Kalau misalkan f minus x itu sama dengan minus fx, maka dia adalah fungsi ganjil, di mana dia itu grafiknya simetris terhadap titik asal ya. Jadi kita sudah bisa mengecek apakah fungsi ini genap, fungsi itu ganjil gitu ya, untuk mengetahui apakah grafiknya itu simetris atau tidak. Lalu kita bisa mencari eh, nilai ya, nilai x yang menyebabkan fungsi itu bernilai nol ya, karena itu berpotongan dengan sumbu eh, horizontal ya. Sehingga kita bisa dapat dengan mudah apa namanya menggambarkan atau memperkirakan ya kapan dia memotong si sumbu X atau kapan dia memotong sumbu Y. Lalu dengan prinsip turunan kita bisa mencari titik stasioner ya, di mana kita menggunakan turunan untuk mencari titik di mana garis singgungnya horizontal. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan titik-titik kritis yang bisa kita gunakan untuk menganalisis eh, perilaku suatu fungsi ya. Dan dengan menggunakan turunan pertama, kita bisa memperkirakan ya ketika eh, misalkan sebelumnya itu dia nilainya positif, lalu dia ternyata ada suatu titik di mana dia bernilai nol, lalu dia memiliki berubah tanda menjadi negatif ya, slope-nya, dan seterusnya ya. Di sini kita bisa memperkirakan ya bentuknya seperti apa. Lalu kita bisa menggunakan turunan yang kedua ya untuk mencari kecekungan ya. Sini kita turunkan ya eh, turunan yang pertama, lalu di sini kita coba jabarkan, kita faktorkan, kita sederhanakan sehingga kita bisa mengetahui apakah si turunan ini bernilai positif, negatif atau nol. Di sini kita bisa menganalisis ya dengan mencoba-coba ya nilai yang kira-kira dia itu nilainya positif, negatif, atau dia bernilai nol. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan yang besar ya, di mana dengan berbekal teorema-teorema yang sudah kalian pelajari, ya kita bisa memperkirakan ya, kapan dia itu
menaik, kapan dia itu turun ya. Di sini ada penjelasannya ya. Ini untuk uji turunan pertama, ketika F aksennya positif dia menaik, ketika F aksennya negatif dia menurun gitu ya. Di sini kita bisa menganalisis dan menggambarkan fungsinya gitu ya. Termasuk juga kita memetakan apakah dia ini memiliki titik belok, apakah dia memiliki nilai ekstrim absolut atau ekstrim relatif gitu ya. Sehingga kita bisa menggambarkan fungsi ini tanpa perlu mungkin secara presisi ya, sangat presisi, tapi kita hanya menggambarkan titik-titik yang kritisnya itu ya, untuk bisa mendapatkan secara umum ya visual dari fungsi yang kita maksud atau yang kita inginkan. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari turunan ya. Memang ini membutuhkan waktu ya kalau kita menggunakan cara yang manual, tapi ya sebagai basic knowledge ya kalian diharapkan eh, bisa ya melakukan ini ya, untuk menganalisis sekaligus juga menggambar grafik suatu fungsi. Contoh lainnya di sini juga kita misalkan diminta untuk menggambarkan grafik ya x minus 1 pangkat 2 dikalikan x tambah 2 sama ya dengan langkah sebelumnya, dicari f aksennya, titik-titik kritisnya, lalu kita mungkin karena ini polinomial derajatnya ada 2 ya, maka tidak terlalu sulit ya. Kita mungkin hanya menggunakan turunan yang pertama gitu ya untuk menggambarkan grafik ini seperti apa. Kalau misalkan turunan pertama masih kurang, kita bisa menggunakan turunan yang kedua. Sehingga di sini kita bisa menggambarkan grafik ini secara umum ya. Tidak secara presisi, tapi secara umum bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi kita mengetahui lokal minimum, ya lokal maksimum, atau relatif minimum, relatif maksimum, ataupun apakah dia memiliki absolut maksimum ataupun minimum. Lalu titik stasionernya kita bisa cek ada atau tidak, titik beloknya ada atau tidak gitu ya. Kita bisa memprediksi, menggambarkan secara umum ya grafiknya. Lalu aplikasi yang lain itu kita menggunakan eh, turunan ya untuk mencari penyelesaian suatu persamaan. Atau di sini saya akan paparkan metode Newton ya, di mana ini sebetulnya matematikal metode numerik ya. Metode numerik di mana eh, kita melakukan aproksimasi atau perkiraan ya. Atau dengan kata lain mungkin juga ya ini bahasa ininya ya, mungkin bahasa apa ya istilahnya bahasa mungkin gaulnya ya coba-coba gitu, metode coba-coba gitu ya. Jadi metode aproksimasi yang ini sebetulnya bisa eh, sa- metode numerik itu satu mata kuliah tersendiri sebetulnya ya. Ataupun mungkin nanti di tingkat dua atau tingkat dua mungkin kalian akan dapatkan ini matematika teknik ya. Mungkin kalian juga belajar ya. Saya kurang paham. Sehingga saya ada sih metode numerik tapi tidak tidak secara spesifik, tapi secara umum di dalam matematika teknik. Intinya bahwa metode ini sebetulnya berangkat dari permasalahan eh, aljabar ya. Kalau misalkan kalau misalkan kita menemukan suatu persamaan ya, linear ax tambah b sama dengan 0, maka untuk mencari nilai x-nya, maka kita akan dengan mudah ya mendapatkan ini. X sama dengan minus b per a. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan eh, persamaan seperti ini, kuadrat ya, persamaan kuadrat, maka seperti yang kalian lakukan di SMA, kita menggunakan rumus kuadratik ya. Minus B ya plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Nah, kalau misalkan pangkatnya 3 gitu ya, X tambah sekian gitu ya, atau X pangkat 5 minus 3 X pangkat 4 bla 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 sekian. Jadi derajatnya makin tinggi, maka bagaimana kalian bisa menyelesaikan
atau menemukan X yang menyebabkan persamaan itu menjadi nol atau apa namanya intinya menyelesaikan persamaan ini. Itu adalah pertanyaannya. Kalau derajatnya makin tinggi, bagaimana caranya kita itu ya menyelesaikan persamaan ini? Nah, salah satunya adalah kita menggunakan metode numerik ya, metode memperkirakan tuduhan atau coba-coba gitu ya, di mana kita mengambil eh, konsep dari turunan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, di sini ada suatu grafik ya berwarna biru ya. Kalau misalkan kita ingin mencari titik R, titik R itu ya, yang kita ingin cari di sini. Nah, bagaimana caranya kita mencari titik R itu dengan menggunakan konsep turunan? Kita bisa menggunakan garis singgung ya. Jadi kita ingat bahwa ya, kalau misalkan kita gunakan garis singgung, kita bisa memperkirakan bahwa X1 ini mungkin solusi dari persamaan itu gitu ya. Lalu kita memperkirakan lain, gitu ya, memperkirakan suatu angka dengan menggunakan persamaan garis singgung dan dia akan memotong sumbu X kan. Tapi nilai X1 dan X2 ini masih jauh dari nilai persamaan yang kita ingin cari. Masih jauh. Sehingga kita coba cari terus ya sampai dia dapat akhirnya dia menyinggung titik R yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini kita gunakan garis singgung ya yang memotong sumbu X. Nah, itu adalah eh, konsepnya ya sebetulnya ya, konsepnya. Jadi kita mencoba mengaproksimasi dengan menggunakan garis singgung, maka ada solusi dari persamaan ini gitu ya. Jadi yang sebagaimana kita ketahui bahwa eh, kita bisa menggunakan formula ini ya, Y minus Fx1 sama dengan F aksen X1 dikalikan X kurangi X1. Kita bisa menggunakan formula ini ya untuk garis singgung, mudah-mudahan nggak apa ya, nggak bingung ya. Nah, kalau misalkan F aksennya tidak sama dengan nol, maka garis ini tidak sejajar dengan sumbu X. Dan akibatnya dia akan memotong sumbu X pada suatu titik. Yang ini yang saya sampaikan ya. Ini kalau misalkan kita gunakan garis singgung untuk mengaproksimasi si titik R ya, nilai yang kita inginkan, atau nilai yang merupakan solusi dari suatu persamaan, maka kita bisa menduganya, ya, menduga dengan menggunakan garis singgung yang kita coba-coba gitu ya, kita perkirakan gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan dia f aksen x1 tidak sama dengan 0 dan dia akhirnya memotong sumbu x, maka kita akan dapatkan suatu samaan ini ya. Minus f x1 sama dengan f aksen x1 dikalikan x2 minus x1 ya. Nah, lalu kalau misalkan kita mencoba menyelesaikan untuk x2, maka kita akan memperoleh x2 sama dengan x1 dikurangi f x1 dibagi f aksen x1. Nah, sehingga kalau ini kita coba ya berulang terus ya sampai kita akhirnya mendapatkan nilai R yang kita inginkan yang memenuhi solusi dari persamaan itu, maka kita akan mendapatkan suatu formula yang sama ini ya, di mana metode Newton itu sama dengan xn tambah satu sama dengan xn dikurangi fxn dibagi f aksen xn, di mana n ini adalah satu, 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi N1 ini adalah percobaan yang pertama, lalu N2 percobaan yang kedua, N3 percobaan yang ketiga, dan seterusnya sampai dia dapat eh, nilai yang sesungguhnya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin kalau penjelasan mungkin agak bingung, tapi kalau contoh soal mungkin akan lebih jelas.
Nah, kita diminta menggunakan metode Newton untuk memperkirakan solusi ya. Solusi dari persamaan x pangkat 3 minus x minus 1 sama dengan 0. Nah, di sini eh, kita asumsikan bahwa fx sama dengan x pangkat 3 minus x minus 1. Lalu kita gunakan turunan ya untuk mendapatkan f aksen 3x pangkat 2 minus 1 ya. Lalu kita gunakan rumus metode Newton ya. Xn tambah 1 sama dengan Xn kali Xn f aksen Xn. Ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwa ini adalah rumus metode Newton ya yang digunakan untuk memperkirakan solusi dari persamaan ini. Di mana xn tambah 1 sama dengan xn dikurangi xn pangkat 3 dikurangi xn minus 1 ya. Karena fx-nya x pangkat 3 minus x minus 1. Lalu dibagi dengan turunan pertamanya ya. 3xn pangkat 2 minus 1 ya. Nah, lalu selangkah selanjutnya setelah kita mendapatkan rumus ini ya, maka selanjutnya adalah kita memperkirakan menggunakan coba-coba ya. Coba-coba kira-kira persamaan ini X-nya berapa? Kalau dia apa namanya kalau kita berikan input dia akan menghasilkan nol. Kalau misalkan kita coba satu pangkat 3 minus satu ya, dikurangi satu dia minus satu dia. Dia masih agak jauh dari nol. Mungkin kita coba 1,5 gitu ya. Jadi ini istilahnya ini perkiraan ya. Ini menggunakan intuisi tapi memperkirakan apakah nilainya jauh dari nol gitu ya. Jadi kalau tadi saya coba pilih X1-nya satu, maka hasilnya itu minus satu ya. Maka itu agak jauh dari nol. Atau misalkan saya pilih 2. Kalau 2 pangkat 3 kurangi 2 kurangi satu, ini adalah 8 kurangi 2 6 kurangi satu 5. Ya, sehingga 5 dari 5 ke nol itu masih sangat jauh ya. Sehingga saya tetapkan nilainya di antara nol dan 2 gitu ya. Perkiraannya di antara satu dan 2 tadi saya perkiraannya. Sehingga di sini saya menggunakan 1,5. Jadi X1 adalah 1,5. Nah, di sini kita gunakan metode Newton ya. Kalau kalau N-nya 1 ya, kalau X1 ini adalah 1,5 maka Xn tambah satu N-nya 1 gitu ya. Berarti Xn tambah satu adalah X2 ya. Mudah-mudahan ini ya bisa dipahami ya. Jadi kan ini N-nya itu sama dengan satu ya. Xn sama dengan satu, sorry, N-nya sama dengan satu maka Xn tambah satu adalah X2 ya. Lalu sama dengan 1,5 X1. X1-nya adalah 1,5. Lalu ini Xn, Xn satunya itu, X1 itu adalah 1,5 pangkat 3 dikurangi 1,5 dikurangi satu. Dibagi 3 kalikan 1,5 pangkat 2 dikurangi satu. Nah, ini kita hitung dengan kalkulator atau dengan Excel, kita dapatkan 1,347 sekian. Lalu setelah kita dapat nilai X2, maka kita cari nilai X3 ya. Jadi Xn tambah satu. Nah, sekarang N-nya 2 nih. Ya. Sehingga kita dapatkan X3 ya. Nah, X3 itu kita dapatkan dari X2, yang ini 1,3 sekian ini, dikurangi 1,3 sekian pangkat 3, dikurangi ini lagi ya, dikurangi satu dibagi 3 dikalikan 1,347 pangkat sekian, dipangkatkan 2 dikurangi satu. Sehingga kita dapatkan X3. Nah, ini kita coba hitung lagi sampai dia mendapatkan eh, hasil yang konstan. Jadi kita lihat di sini ya, dari 1,5, kalau X1-nya 1,5, X2-nya adalah 1,347 sekian, X3 adalah 1,325 sekian,
X4 1,32477 sekian, X5 1,3247176, X5 juga sama nilainya. Nah, ini artinya eh, merupakan solusi dari persamaan X minus 3 dikurangi X minus 1 sama dengan 0. Jadi nilai X 1,324717796 itu adalah solusi dari X pangkat 3 minus X minus 1 sama dengan 0. Ya. Nah, ini eh, kalian mungkin menggunakan Excel ya, atau bantuan yang lain untuk menggunakan metode numerik. Ya bisa itu eh, software yang atau bahasa pemrograman ataupun software ataupun yang simple seperti Excel. Ya mungkin karena kalian masih tingkat satu, kalian bisa gunakan Excel ya untuk bisa melatih apa namanya menggunakan metode Newton ya untuk menyelesaikan solusi dari persamaan ini. Nah, ini kalau misalkan X pangkat 3 minus X minus 1 ini kan masih lumayan mudah ya. Tapi kalau misalkan nanti X pangkat 5 dikurangi 5X pangkat 4 tambah 3X pangkat 2 dan seterusnya, dan soalnya lebih sulit lagi, ya bisa kalian gunakan Excel gitu ya. Nah, mungkin saya ini akan saya coba tunjukkan dan bisa gunakan Excel ya. Kalau misalkan kalian di SMA sudah terbiasa, mungkin sudah paham gitu ya. Jadi di sini kita gunakan Excel ya. Di sini N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya sampai seterusnya. X-nya ini X1 ya. Ini X1, X2, X3, X4, X5, X6 gitu ya. Nah, ini adalah fungsinya, ini adalah turunannya ya. Dan kita bisa mencari X1 dengan menggunakan metode Newton tadi ya, rumusnya ya. X1 sama dengan, X2 sama dengan X1 dikurangi X1 pangkat sekian gitu ya. Dikurangi sekian gitu ya. Dikurangi sekian dibagi turunannya gitu ya. Nah, ini kita tinggal menggunakan Excel untuk menyelesaikannya gitu ya. Menyelesaikannya. Sehingga kalian bisa dengan mudah mendapatkan hasilnya ya, tanpa perlu menggunakan kalkulator gitu ya. Sini ya kita bisa bisa apa namanya bisa gunakan Excel ya untuk menghitung atau menggunakan metode Newton untuk mendapatkan solusi dari persamaan eh, fungsi polinomial gitu ya. Intinya sama ya, tinggal dibuat saja, masukkan formulanya. Saya nggak tahu kalau kalian sudah bisa atau enggak ya, tapi eh, kalau misalkan perlu saya jelaskan ya silahkan diajukan ya. Perlu saya jelaskan lagi Excel? Intinya sama ya, tapi intinya eh, kalian bisa gunakan Excel ya ataupun kalkulator ya untuk mendapatkan metode Newton. Jadi misalkan di sini saya pilihnya mulai dari 1,1 ya. Kalau tadi di slide saya pilihnya 1,5 ya. Tapi di sini X1-nya itu 1,1 gitu ya. Jadi ininya sama saja sebetulnya ya. Lalu ini fx-nya ya. Fx-nya itu adalah tadi karena eh, fx-nya itu X pangkat 3 minus X minus 1 ya. Maka di sini B4 pangkat 3 ya dikurangi B4 kurangi 1 ya. B4 di sini adalah ini ya. B4 ini adalah kolom yang ini ya. Yang X1 ya. 1,1 ini X1. Lalu F aksennya ini sama ya. F aksennya
3x pangkat 2 minus 1 ya. Jadi 3 dikalikan B4 pangkat 2 dikurangi 1 ya. Nah, dari sini kita bisa apa namanya? Mendrag ya, menarik gitu ya. Sehingga di sini tinggal kita tarik seperti ini ya. Gitu ya. Ini juga kita tinggal kita tarik ke sini, gitu ya. Nanti kita tarik ke sini. Maka ketika dia nilainya konstan, maka inilah jawabannya ya. Jawaban solusi dari persamaan x pangkat 3 minus x minus 1. Kurang lebih seperti itu untuk metode Newton. Nah, ini juga sama ya. Ini contoh soal dengan menggunakan metode Newton untuk kita mencari memperkirakan solusi real dari cos x sama dengan x. Sama ya, kita eh, kalau tanpa aplikasi susah ya untuk mencari solusi pemecahan solusi ini. Tapi kita bisa menggunakan metode Newton untuk memperkirakan solusinya. Ya, sama dengan cara yang sebelumnya. Di sini eh, xn tambah satu sama dengan xn dikurangi xn dikurangi eh, cos xn ya. Lalu dibagi satu tambah sin xn ya. Ini adalah turunan dari yang fungsi yang atasnya ya. Lalu kita juga memperkirakan x1 sama dengan satu ya. Kita percobaan ya. Namanya juga metode numerik. Jadi kita memperkirakan gitu ya. Kalau x1-nya satu, nanti kita cari x2-nya berapa dengan menggunakan formula ini. Lalu x3-nya berapa sampai dia ketemu angka yang konstan. Di sini kita dapatkan angka yang konstan mulai kita dapat dari x4 dan x5 ya, sehingga kita dapatkan solusi dari persamaan cos x sama dengan x itu adalah 0,739085133. Jadi ini sampai akurasi atau presisi ya, desimalnya itu eh, sangat-sangat presisi itu ya. Jadi sampai berapa angka di belakang koma itu. Di sini bisa sampai 9 angka di belakang koma. Ini sangat presisi itu ya. Lalu metode Newton ini masih punya kelemahan ya. Kenapa dia punya kelemahan? Karena dia menggunakan garis singgung tadi ya. Jadi kalau misalkan F aksennya itu sama dengan nol pada suatu titik gitu ya. Satu kan kita mencoba ya x1 berapa, x2 berapa, x3 berapa, x4 sampai seterusnya. Kalau kita menemukan nanti F aksennya itu sama dengan nol, maka kita akan mendapatkan pembagian dengan nol. Maka kalau kita ketemu yang seperti itu, tidak mungkin kita bisa mendapatkan angka selanjutnya gitu ya. Jadi ada beberapa pengecualian ya. Kapan kita bisa menggunakan metode Newton, kapan kita tidak bisa gitu ya. Kalau dia tidak bisa, kalau misalkan dia nanti ketemu gitu ya. F aksennya itu sama dengan nol. Lalu kadang ada beberapa persamaan yang memang juga tidak bisa kita gunakan ya metode Newton ini. Misalkan kalau misalkan eh, X pangkat 1/3 sama dengan nol, di mana solusinya adalah X sama dengan nol. X pangkat 1/3 sama dengan nol, di mana solusinya adalah X sama dengan nol, itu adalah satu-satunya solusi dari X pangkat 1/3 sama dengan nol. Nah, kita untuk persamaan yang seperti ini, eh, metode Newton tidak bisa kita gunakan ya untuk beberapa kasus gitu ya. Jadi biasanya yang F aksennya itu sama dengan nol atau persamaannya itu mengandung pangkat eh, yang dimana solusinya itu
satu-satunya satu-satunya solusi dari persamaan itu adalah nol gitu ya. Sehingga kita tidak bisa menggunakan metode Newton untuk memperkirakan eh, solusi dari persamaan itu. Jadi ada beberapa pengecualiannya. Ke sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke aplikasi yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang di Excel-nya tuh, Pak, yang X2-nya tuh tadi rumusnya gimana, Pak? DX2 maksudnya? Eh, kan tadi saya lihat yang di Excel-nya X2-nya tuh ada rumusnya gitu, Pak. Itu gimana ya, Pak? Yang Iya, X2. rumusnya ini kan. Rumusnya ini. Rumusnya itu ini rumusnya. Ini rumusnya nih. Ini ya. Metode Newton rumusnya adalah ini ya. Xn tambah satu sama dengan Xn kurangi Fxn dibagi F aksen Xn ya. Jadi kalau misalkan X1 kan kita tentukan ya. Kalau X2 kita dapatnya dari sini. X2 adalah X1 dikurangi nilai dari Fx1 dibagi nilai dari turunan F aksen satu X1 gitu ya. Gitu ya. Oh, jadi nggak Ini nggak langsung formulanya. hasilnya itu ya, Pak? Nggak langsung kayak misalnya dari hasilnya X1 dimasukin ke yang X2-nya gitu, Pak? Ya, untuk mendapatkan X2 kita harus mendapatkan X1. Kalau misalkan kita mendapatkan X3, kita harus dapatkan X2. Gitu Baik, Pak, ya. baik. Makasih, Pak. Hmm. Jadi kalau kita mendapatkan X1 itu kita memperkirakan, kita bebas kita menentukan. Tapi X2 didapatkan dari metode Newton ini ya, X2 ya. Kalau X3 didapatkan dari X2 gitu ya, dia berulang gitu ya. X4 didapatkan dari X3. Dan fungsinya beda-beda ya karena tergantung dari persamaannya ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Aplikasi yang lain. Di mana di sini yang kita akan bahas adalah teorema Rowley ya. Nah, ini sebetulnya apa namanya? Ini sebetulnya penerapan dari prinsip derivatif juga ya, turunan gitu ya. Di mana ketika kita me- menghadapi suatu eh, fungsi yang seperti ini ya, di mana fungsinya itu dia memotong di titik A dan titik B pada sumbu X gitu ya, maka kita bisa meyakinkan bahwa setidaknya ada satu titik di mana dia memiliki garis singgung yang horizontal pada interval terbuka A, B. Ya. Jadi berdasarkan dari pengamatan itu, maka dicetuskan teorema Rowley ya, di mana jika fungsi fx memenuhi tiga syarat pada interval tertutup A, B, yaitu yang pertama fx-nya kontinu pada interval tertutup A, B, lalu fx dapat didiferensiasikan pada interval terbuka A, B, fa dan fb itu sama dengan nol, artinya dia memotong pada sumbu x, maka ada paling sedikit satu bilangan C di dalam interval terbuka A, B, sehingga turunan pertama dari fungsi di titik itu adalah nol. Jadi, ketika ada suatu fungsi yang kontinu dan dia memotong dua ya, memotong sumbu X di dua titik, gitu ya, setidaknya ada satu yang garis singgungnya bernilai horizontal. Sorry, garis singgungnya bernilai nol atau dia garis horizontal. Setidaknya satu. Ya. Setidaknya satu. Ya, dia bisa lebih dari satu gitu. Tapi setidaknya satu. Nah, ini adalah teorema Rowley. Ya. Mana ini kita dapatkan teorema ini berdasarkan pengamatan dan kita bisa membuktikan teorema ini dengan eh, teorema pendekatan turunan, Bu ya. Intinya seperti itu. Ya, misalkan di sini untuk pertanyaannya,
kita diminta menemukan dua titik potong ya, fungsi x pangkat 2 minus 5x tambah 4 dengan sumbu x, dan konfirmasikan bahwa f aksen C sama dengan 0 di suatu titik C di antara kedua titik potong itu. Ya. Jadi kita diminta mencari dua titik potong di titik ya, di, di suatu sumbu x gitu ya, dan kita meminta, kita membutuhkan konfirmasi ya, bahwa f aksen C sama dengan 0 di suatu titik C di antara kedua titik itu. Nah, tadi kita bisa lihat ya di sini teorema Rollee-nya bahwa syaratnya fungsinya harus kontinu, lalu dia harus dapat didiferensiasikan, dan nilai FA dan FB itu bernilai 0. Sehingga kita harus mencari dengan melakukan pemfaktoran biasa ya. X pangkat 2 minus 5x gitu ya. Tambah 4, ini faktornya adalah x minus 1 dan x minus 4. Sehingga dia berpotongan di sumbu x di x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Nah, di sini eh, kita diminta mengkonfirmasi f aksen C ya. C ini kan kita belum tahu ya. Nah, di mana kita mencari C ini yaitu dengan melakukan diferensiasi pada fungsinya sehingga 2x minus 5 ini adalah f aksen x-nya, dan ketika dia bernilai 0 maka kita akan dapatkan 5/2 ya. Di x sama dengan 5/2 ini adalah nilai C di mana dia itu adalah titik di mana fungsi itu memiliki garis singgung horizontal ya. Ya, sebetulnya ini ya konsep yang apa ya, yang sudah kita ulas berulang-ulang ya. Tapi di sini ada aplikasi yang lain ya untuk mencari atau memastikan titik potong suatu fungsi itu yang dia itu berpotongan di dua titik pada suatu sumbu x, maka dia memiliki setidaknya satu garis singgung horizontal. Lalu aplikasi yang lain adalah teorema nilai rata-rata ya di sini. Ini adalah teorema nilai rata-rata di mana sebetulnya teorema yang sebelumnya itu merupakan kasus yang spesifik dari teorema nilai rata-rata ya. Jadi teorema Rollee itu merupakan kasus spesifik dari teorema nilai rata-rata. Nah, teorema nilai rata-rata ini benar-benar yang kita ulas berulang-ulang sebetulnya ya. Jadi kita mencari garis singgung ya, di garis singgung, persamaan garis singgung ya, di mana jika jika fx adalah fungsi yang memenuhi dua syarat, dia kontinu pada interval tertutup a, b, lalu fungsinya itu dapat didiferensiasikan pada interval terbuka a, b, maka ada paling sedikit satu bilangan c dalam interval terbuka a, b yang memenuhi f aksen c sama dengan fb dikurangi fa dibagi b kurangi a. Artinya di sini ada suatu titik C di dalam suatu interval terbuka A, B, di mana kemiringan garis singgung Fx sama dengan kemiringan garis lurus yang menghubungkan titik A, Fa dan B, Fb. Jadi kalau misalkan kita di pertemuan awal-awal ya, garis sekan sini ya, misalkan di sini ada garis sekan yang memotong suatu kurva di titik A dan B ya, di mana dia memiliki koordinat A, Fa, lalu itu memiliki koordinat B, FB, dia adalah garis sekan, dia memotong suatu kurva gitu ya, dan di sini kurvanya apa fungsinya kontinu, maka setidaknya ada satu titik yang dia itu memiliki garis singgung yang sejajar atau paralel ya, setidaknya satu, setidaknya satu. Nah ini kalau kasus yang kiri, dia kita dapatkan satu garis singgung yang paralel, sejajar dengan garis sekan. Tapi kalau yang kasus kedua dan ketiga, kasus kedua ya ini dia bisa lebih dari satu ya, satu, dua, tiga. Nah kurang lebih itu adalah teorema nilai rata-rata, gitu ya. Jadi setidaknya dari teorema ini kita bisa memberikan proof atau memberikan bukti ya, bahwa memang kalau misalkan garis sekan itu misalkan ada suatu fungsi gitu ya, dia dilalui oleh suatu garis sekan gitu ya,
potong, jadi garis sekan yang melalui garis fungsi itu dan dia memotong di dua titik, maka setidaknya ada satu garis singgung yang sejajar atau paralel dengan garis sekan itu. Di sini kita bisa membuktikan dengan teorema nilai rata-rata. Ini kita bisa eh, apa namanya buktikan ya, buktikan secara matematis gitu ya, bahwa f aksen C itu sama dengan FB dikurangi FA dibagi B dikurangi A ya. Ini sebetulnya kan sudah kita ulas berulang-ulang ya, FB dikurangi FA dibagi B dikurangi A atau Y2 dikurangi Y1 dibagi X1, X2 dikurangi X1 atau gradien. Jadi kita bisa membuktikan bahwa teorema ini eh, benar dan bisa kita gunakan gitu ya untuk menyelesaikan suatu persoalan gitu ya. Nah, contoh soalnya di sini kita diminta untuk menunjukkan bahwa fungsi 1/4 X pangkat 3 tambah satu ini memenuhi ya hipotesis dari teorema nilai rata-rata pada suatu interval tertutup 0,2 dan cari semua nilai C di dalam interval terbuka 0,2 di mana garis tangen terhadap garis F itu sejajar dengan garis sekan yang menghubungkan poin yang menghubungkan titik 0,F0 dan 2,F2 itu ya. Jadi kita bisa menggunakan teorema nilai rata-rata untuk membuktikan bahwa ada setidaknya eh, titik C ya di mana dia itu memiliki garis singgung yang sejajar dengan garis sekan yang memotong di titik 0,F0 dan 2,F2. Jadi kita bisa membuktikan dengan teorema nilai rata-rata gitu ya. Di mana di sini FA itu sama dengan F0 ya, itu sama dengan 1, lalu FB itu sama dengan F2, itu sama dengan 3 ya. Lalu kita cari F aksennya 3X pangkat 2/4. Lalu kita cari F aksen C, mana C adalah F aksen C adalah 3C pangkat 2/4. Di mana di sini kita bisa buktikan bahwa F aksen C sama dengan FB dikurangi FA dibagi B dikurangi A. Ya. Tahu di sini 3C pangkat 2/4 sama dengan 3 dikurangi 1. FB dikurangi FA dibagi B. B-nya itu 2, dia dikurangi A, itu A-nya 0, yaitu 3C pangkat 2 sama dengan 4, atau C adalah plus minus 1,15. Jadi, apa namanya, setidaknya di sini ada C, ya, di mana dia itu memiliki garis singgung yang sejajar dengan garis sekan yang menghubungkan poin ini ya, titik sini dan titik di sini ada kita temukan 1,15 X-nya ya. Di sini ada garis singgung yang sejajar dengan garis sekan. Jadi kita bisa membuktikan apa namanya suatu permasalahan. Lalu ada teorema perbedaan konstan ya di sini di mana jika dua fungsi fx, gx memiliki turunan yang sama di setiap titik pada suatu interval, maka terdapat sebuah bilangan konstan k sedemikian sehingga fx sama dengan gx ditambah k untuk setiap x di dalam interval itu. Artinya, antara kedua fungsi itu suatu nilai konstan k di seluruh interval. Di sini kalau misalkan ada fx gx ya, turunannya sama nih. Cuma dia sebetulnya hanya apa namanya? Hanya ada perbedaan suatu bilangan konstan ini ya. Nah, ini eh, kita bisa memastikan bahwa kedua fungsi itu dibedakan dengan suatu bilangan konstan k ya, pada semua intervalnya. Untuk contoh soalnya mungkin agak kompleks ya karena ini kalau kalau misalkan fx itu biasanya yang seperti ini itu adalah biasanya fungsi trigonometri ya yang menghubungkan gelombang. Tapi setidaknya sudah ada mungkin tidak terlalu penting sebetulnya ya apa namanya aplikasi yang ini ya karena
Ini hanya sifatnya membuktikan suatu pernyataan atau suatu kasus gitu ya. Ini bisa apa dicoba soal-soal latihannya. Sebelum itu kita leads-nya sudah bisa diakses belum? Sudah ya? Tadi saya coba sudah, tapi nggak tahu di mahasiswa ya. Nanti bahan kuliahnya bisa diakses di leads ya, semua ya. Kalau misalkan belum bisa, nanti saya share di WA. Sudah bisa semua atau gimana? Sudah bisa, Pak. Bisa Pak, Sudah bisa ya? Pak. Ya. Jangan Sudah bisa, lupa Pak. absen juga ya. Udah bisa, Pak. Jangan lupa absen ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke anti turunan ya? Pak, izin bertanya. Ya. Nah, tadi kan kita dikasih metode, salah satu syaratnya kan untuk ngerjain metode itu fungsinya harus kontinu ya, Pak. Mm-mm. Nah, kan biasanya kalau kita dikasih di soal itu, kalau fungsi polinomial atau trigonometri kan udah pasti kontinu, Pak. Mm-mm. Nah, kalau untuk misalnya kita dikasih fungsi akar, Pak, untuk nentuin dia kontinu atau enggaknya gimana, Pak? Eh, fungsi di continue atau enggak? Iya, Pak, kan Akar. kalau akar dia kan ada salah satu kondisi di mana nggak boleh min akar kan, Pak, dalamnya. Nah, untuk Mm-mm. nentuin dia itu kontinu atau enggak dari mana, Pak? Tergantung dari fungsinya sebetulnya ya. Yang penting dia apa namanya dia tidak memiliki celah itu ya, tidak memiliki celah. Dia kurvanya mulus maksudnya ya, kurvanya mulus dan dia dapat di apa namanya eh sebetulnya kalau nentuin continue atau enggak sebetulnya tergantung domainnya juga ya. Ya, maksudnya tergantung soalnya gitu. Ya, kalau misalkan dia akar X, dia akan kalau misalkan dia akar X kan dia kurvanya mulus pada saat X-nya lebih besar daripada nol kan. Jadi biasanya kita batasi domainnya. Misalkan akar X ya, akar X misalkan. Berarti X-nya kita batasi dari asalnya sehingga dia tidak tidak negatif dia. Jadi kita batasi domainnya dari asalnya X sama dengan X lebih besar sama dengan nol. Kalau misalkan kita batasi domainnya maka dia akan pasti continue. Kecuali kalau misalkan kita tidak batasi domainnya gitu. Jadi kan kalau continue atau enggak kan itu tergantung kemulusan dari fungsinya gitu. Baik, Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini sebetulnya sedikit lagi ya. Ini mungkin sudah kalian dapatkan di SMA ya. Anti turunan ya. Di mana konsepnya sebetulnya pembalikan dari turunan ya. Namanya anti turunan artinya kebalikan dari turunan gitu ya. Nah, jika f kapital X adalah suatu anti turunan dari fx pada suatu interval, maka anti turunan lain dari fx pada interval itu dapat kita tuliskan sebagai f kapital X ditambah C, di mana C adalah bilangan konstan. Misalkan di sini ada fx sin x gitu ya, dan b fx-nya x pangkat n, di mana n lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau misalkan f kapital X itu sama dengan minus cos x, maka f kapital aksen x adalah sin x gitu ya. Jadi dia kebalikan ya. Kalau misalnya tadi kan turunannya sin adalah cos, cos itu integralnya apa? Arti turunannya apa gitu ya? Dibalik gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan di sini f kapital X itu sama dengan minus cos X, maka turunan dari minus cos X adalah sin X karena turunan dari cos X adalah sin X gitu ya. Jadi dia dia kebalik gitu ya. Dibalik gitu ya. Apa namanya? Namanya anti turunan. Jadi kebalikannya. eh tapi apa namanya? Ketika kita melakukan anti turunan, ada suatu bilangan konstan C ya. Karena kita nggak tahu ya, karena kan C kan kalau di turunan kan nilainya nol kan. Jadi kalau misalnya kita turunkan misalkan X tambah satu gitu ya, turunannya adalah satu. Tapi kan X tambah 2 juga turunannya satu. X tambah 3 turunannya satu.
jadi seterusnya itu sama. Jadi kita menggunakan C untuk apa namanya menggambarkan bahwa dia adalah anti turunan gitu ya dari suatu fungsi. Nah, lalu ada rumus yang biasa digunakan ya untuk mencari anti turunan dari suatu x pangkat n di sini ya. Fungsinya adalah x pangkat n, di mana n itu adalah lebih besar daripada 0. Kita bisa menggunakan ini kebalikannya ya. X pangkat n tambah 1 dibagi turunan dari x n tambah 1 dibagi n tambah 1 gitu ya. Adalah n tambah 1 dikalikan x pangkat n dibagi n tambah 1 sama dengan xn. Jadi dibalik ya rumus yang aturan pangkat itu ya dibalik ya. Yang awalnya kan x kita gunakan itu ya apa namanya turunan kan x pangkat n itu turunannya apa namanya n tambah 1 kalikan xn dibagi n tambah 1. Jadi intinya kebalikannya itu ya. Ini rumus yang biasanya kita gunakan untuk mencari eh, anti turunan ya. Mungkin sudah kalian dapatkan ya sebelumnya di SMA. Tapi tentu saja kalau misalkan kita cari anti turunan, maka di sini selalu ditambahkan C ya, karena tadi ya, karena eh, konstanta dalam konsep turunan itu pasti bernilai nol gitu ya. Jadi kita perlu menambahkan bilangan C yang menunjukkan bahwa itu apa namanya bisa bisa bilangan apa saja gitu ya. Jadi kita perlu mendapatkan informasi yang lain ya untuk bisa mengetahui dengan pasti gitu ya turunan apa fungsi mana yang eh, kita inginkan gitu ya. Nah, misalkan di sini ya ada contoh soal temukan fungsi jika f aksen x sama dengan x pangkat akar x x kali akar x di mana f1 sama dengan 2. Nah, ini informasi yang kita butuhkan ya untuk mendapatkan anti turunan yang sesungguhnya itu ya. Jadi kita bisa mendapatkan bilangan konstanta C dengan menggunakan informasi tambahan. Kalau misalkan kita tidak diberikan informasi tambahan, kita tidak bisa mencari persamaan aslinya, persamaan fungsi yang sebetulnya dia yang sesungguhnya. Jadi kita hanya bisa menggunakan apa namanya C ya atau bilangan konstanta sebagai tanda bahwa dia itu merupakan anti turunan dari suatu fungsi gitu ya. Nah, di sini eh, kita coba menyelesaikan persamaan ini ya. F aksen X ya sama dengan X kalikan X akar X ya atau X pangkat 1 dikalikan X pangkat setengah ya. Jadi kita dapatkan X pangkat 3/2. Di sini kita bisa menggunakan aturan pangkat tadi ya untuk mencari anti turunannya gitu ya. Intinya kalau misalkan untuk memastikan bahwa anti turunan yang kalian lakukan itu benar, maka kalian tinggal lakukan derivatif atau turunan ya, kembalikan gitu ya, untuk ngecek apakah ini ketika X pangkat 5/2 dibagi 5/2 itu adalah X pangkat 3/2 turunannya, maka kalau itu sama ya artinya dia benar gitu ya. Nah kan anti turunan ya, jadi kebalikannya. Nah ini anti turunan dari X pangkat 3/2 adalah X pangkat 5/2 per 5/2 ya, ditambah C ya di sini adalah suatu bilangan yang konstanta yang kita tidak ketahui. Ya, jadi bisa angka apa aja ya. Nah, di sini karena kita dapat informasi F1 sama dengan 2, maka kita tinggal inputkan X sama dengan 1, itu pasti hasilnya 2. Nah, ketika kita inputkan X sama dengan 1 ke dalam anti turunannya, maka kita akan dapatkan F1 sama dengan 2/5 tambah C sama dengan 2, di mana di sini C adalah 8/5. Sehingga eh, anti turunan yang kita inginkan sesungguhnya adalah 2x pangkat 5/2 ditambah 8/5. Ini adalah konsep anti turunan ya. Di mana nanti mungkin pada pertemuan minggu depan ya, kita akan coba lebih detail ya membahas mengenai kalkulus integral ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Jadi kalian sudah mulai memasuki anti turunan atau kalkulus integral ya. Jadi saya harapkan kalkulus diferensialnya sudah bisa di apa namanya dipahami secara lebih baik gitu ya. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan, saya persilahkan nanti di forum diskusi ya untuk bisa bertanya ya mengenai kalkulus diferensial ya sebelum kita masuk ke kalkulus integral ya. Lalu untuk tugas kelompoknya ya, saya sudah sampaikan di Leads ya, nggak tahu kalian sudah download atau belum ya di Leads di apa namanya di pertemuan pertama ya, apa namanya di menunya itu yang dekat RPS ya dengan satu folder dengan RPS dan ebook ya. Di situ ada apa namanya ada format saya sebentar download dulu ya format tugas kelompoknya ya. Di sini karena kalian sudah mendapatkan semua informasi mengenai kalkulus diferensial, saya pikir kalian sudah nanti bisa memulai ya studi kasusnya. Oke, ini adalah format tugas akhir kalkulus 1 ya. Jadi formatnya adalah nanti kalian membuatkan laporan semacam karya ilmiah seperti itu ya, dan juga satu video atau satu paparan presentasi ya. Bisa video, bisa paparan langsung, tapi baiknya sih video ya. Yang akan kalian lakukan eh, dengan bersama-sama ya berkelompok ya, yang sudah dengan kelompok yang sudah kalian tentukan sendiri ya. Di situ untuk laporan tugas akhirnya ini formatnya ada cover ya. Lalu ada daftar isi, bab 1 latar belakang, bab 2 konsep turunan, bab 3 konsep integral, bab 4 itu aplikasi atau studi kasusnya, yang terakhir adalah kesimpulan dan daftar referensi ya. Nah, untuk bab 1 nah, kalian nanti jelaskan mengapa memilih tema atau permasalahan apa ya sebagai studi kasus gitu ya. Jadi studi kasusnya itu bisa bisa konsep kalkulus diferensial saja, bisa konsep eh, dua-duanya, atau bisa konsep eh, kalkulus integral saja gitu ya. Jadi kenapa nih studi kasusnya itu kalian pilih gitu ya, dan tujuannya apa seperti itu. Lalu bab 2 itu kalian menjelaskan secara singkat ya dan tidak berulang dengan materi yang sudah disampaikan di perkuliahan. Misalnya pembuktian teorema atau materi yang memang belum ada di perkuliahan gitu ya. Jadi singkat saja konsep turunan itu seperti apa. Eh, yang ini saya sarankan kalian coba pembuktian teorema gitu ya, ataupun eh, definisi yang tidak sama persis dengan yang ada di materi perkuliahan. Singkat saja ya untuk bab 2. Bab 3 juga sama ya. Jadi sama jelaskan singkat saja, tidak berulang dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, ini contohnya teorema ya, pembuktian teorema atau materi yang memang belum ada gitu ya, belum ada di perkuliahan. Yang penting adalah bab 4 ya. Bab 4 ini adalah eh, aplikasinya terus di kasusnya ya, kasus nyata. Di mana nanti kalian bisa melakukan beberapa alternatif ya. Yang pertama itu kalian misalkan mengambil data dari kehidupan nyata gitu ya.
Misalkan kalian mau bikin apa ya, membangun, melakukan pemetaan gitu ya, pemetaan, lalu kalian pengen tahu berapa eh, jumlah semen yang digunakan untuk membangun suatu bangunan atau semacam itu ya. Jadi eh, ambil data apa saja berhubung, kalau bisa berhubungan dengan keteknikan ya, ataupun ya saya bebaskan sih apa saja ya. Bisa ekonomi, bisa fisika, bisa kimia ataupun yang lain yang kira-kira berhubungan dengan kalkulus diferensial dan kalkulus integral gitu ya. Jadi intinya nanti kalian coba ambil data gitu ya, misalkan data apa gitu ya, lalu kalian buat fungsinya, lalu kalian gunakan aplikasi kalkulus diferensial atau kalkulus integral. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, kalian coba cari artikel ilmiah yang sudah publish gitu ya. Misalkan dia menggunakan konsep kalkulus diferensial untuk memecahkan permasalahan ini gitu ya. Dan itu ada artikel ilmiahnya tuh. Nah, kalian coba baca, ya, kalian kritisi, ini benar gak dia itu apa namanya, penyelesaiannya benar atau enggak gitu ya. Atau kalian bisa gunakan cara yang sama dengan data yang dummy gitu ya, data yang bohongan gitu ya. Jadi misalkan artikel ilmiah itu membahas eh, permasalahan pemecahan masalah ekonomi misalkan. Dia memberikan fungsinya ini gitu ya. Nah, kalian kan nggak tahu datanya yang dia gunakan apa gitu. Tapi kalian bisa gunakan fungsi yang mereka tuliskan di situ, tapi dengan data yang kalian buat sendiri gitu. Data asal-asalan buat apa namanya, bukan data nyata, tapi data yang kalian inginkan seperti apa gitu ya. Dia ada beberapa ini ya, beberapa versi studi kasus gitu. Jadi silakan nanti mana yang lebih mudah nanti silakan didiskusikan di kelompoknya gitu ya. Dan kalau ada kesalahan ya kalian bisa, kalau misalnya ada kesulitan kalian bisa berdiskusi ya dengan saya di forum diskusi gitu ya, di WhatsApp group ya. Bukan Japri ya, tapi WhatsApp group dan juga di forum diskusi ya. Karena supaya ini tercatat sebagai eh, aktivitas partisipatif ya. Lalu ada kesimpulan yaitu hasilnya seperti apa dan referensi. Nah, untuk mencari referensi ini silahkan digunakan Google Scholar ya untuk pencarian artikel ilmiah, scholar.google.co.id dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris scholar.google.com. Lalu penggunaan AI dilarang di dalam pembuatan tugas akhir kelompok. Jadi kalau misalkan nanti kalian ketahuan menggunakan AI, ya pasti nilainya udah saya berikan 50 ya. Jadi otomatis kalian dapatkan nilai D ya. Tidak sampai fail tapi kalian nilainya D ya. Lalu presentasi tugas akhir akan dilaksanakan pada pertemuan ke-14 dan 15 dalam bentuk video ya kalau bisa ya. Atau presentasi, paparan presentasi ya durasinya 15 sampai 30 menit. Tapi ini nanti untuk durasi saya masih agak apa namanya, masih mungkin hanya 10 menit sampai 15 menit saja gitu ya. Jadi yang ini nih, mungkin masih bisa berubah karena materinya cukup masih lumayan banyak sehingga mungkin kita hanya bisa presentasi di minggu ke-15. Kemungkinan ya, kemungkinan kita hanya satu kali presentasi di minggu ke-15 kemungkinan. Lalu yang berikutnya adalah tuliskan kontribusi dari masing-masing anggota dalam bentuk pernyataan dan persentase. Jadi misalkan anggota kelompoknya 4, si A dia tugasnya ngapain aja, si B tugasnya ngapain aja, si C tugasnya ngapain aja, si D tugasnya ngapain aja, dan nyatakan dalam persentase. Jadi kalau misalkan ya semuanya ini bagi data ya sudah tuliskan aja semuanya bagi data 25%, 25%, 20%, 20%. Tapi kalau misalkan ada yang apa namanya yang kurang berkontribusi ya tolong dinyatakan secara secara jujur ya karena nanti akan saya tes gitu ya. Benarkah ini dia mengerjakan sama rata atau tidak gitu ya. Ada pertanyaan mengenai tugas kelompoknya gitu. Jadi ini nanti kalau laporan akhirnya dikumpulkan saat UAS ya. Tapi presentasi itu minggu ke-15 kemungkinannya. Saya nggak yakin kalau minggu kedua kali pertemuan karena materinya cukup banyak. Jadi kemungkinan hanya di minggu ke-15 presentasinya. Dan itu mungkin 10 sampai 15 menit. Ya. Ada pertanyaan?
tugas kelompoknya. Izin Pak, untuk ini Ya, ada ketentuan kayak margin atau halamannya gimana Pak? Di itu atas atau di format bawah? biasa ya, apa namanya standar UPN ya. Kalian sudah ini belum? Udah ada panduannya belum? Belum tahu ya. Yang ini kalau format cover ya ini ya seperti apa di slide ini atau di apa di leads ya sudah saya bagikan. Format standar aja ya, mungkin 333 atau 4333 gitu ya. Standar ya. Yang penting nggak terlalu mepet lah gitu. Kan saya nggak nilai seberapa tebal atau seberapa panjang tulisan kalian, tapi seberapa kalian itu belajar secara aktif gitu ya. Kan ketahuan kalau misalkan kalian belajar yang aktif itu dia pasti eh, apa namanya kelihatan lah dari kerjaannya gitu. Jadi yang penting proporsional aja ya untuk margin formatnya. Ada lagi pertanyaan? Maaf Pak, tadi dikumpulinnya minggu keberapa Pak? Untuk laporan akhir dan video ya itu minggu saat UAS ya. Tapi presentasi minggu ke-15. Oke, makasih infonya Pak. Jadi presentasi itu maksudnya nggak belum ya kalian belum jadi juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa lakukan presentasi gitu ya. Ini sebagai apa namanya sebagai sarana atau wadah yang saya berikan untuk kalian memberikan apa namanya kesempatan untuk bagaimana kalian bisa belajar melakukan presentasi gitu ya dan mempertahankan argumen. Jadi tidak harus semua sudah selesai gitu ya, laporannya sudah selesai, tapi ini adalah momen di mana kalian bisa menyuarakan apa yang sudah kalian kerjakan gitu ya. Apa yang sudah kalian pelajari di studi kasus ini, apa yang sudah kalian lakukan, nanti akan saya berikan komentar dan nanti kalian finalisasi di saat UAS ya. Dan ini kerja kelompok ya, dan tadi saya minta kontribusi dari masing-masing anggota itu dituliskan secara jujur ya, dalam bentuk pernyataan dan dalam bentuk persentase. Karena ini mempengaruhi nilai kalian gitu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan absen ya di Leads ya. Sampai jam setengah 5 ya. Kalau ada problem mengenai absensi, tolong diinfokan ya di grup. Untuk jawaban soal latihan akan saya infokan kunci jawabannya minggu depan ya. Jadi kalian sebelum UTS sudah memperkirakan mana yang kalian sudah bisa, mana mana bagian yang belum kalian bisa gitu ya. Untuk pertemuan minggu lalu soal latihannya gimana? Ada pertanyaan? Sudah bisa menemukan jawabannya? Yang masalah maksimum dan minimum? Ada pertanyaan mengenai apa namanya eh, contoh soal yang belum saya bahas ya di pertemuan sebelumnya? Udah ketemu belum jawabannya? Sudah ketemu belum? Yang ini ya, yang apa namanya? Yang ini ya.
Ini ada dua soal ya yang belum saya bahas minggu lalu. Ini satu, ini yang kedua. Ada pertanyaan atau ada kesulitan atau sudah dapat jawabannya? Ini ya, yang ini. Gimana? Kalau sudah bisa semua, saya ini ya sudah apa namanya nggak perlu bahas lagi kan? Oh, boleh dibahas gak, Pak? Boleh dibahas Dibahas, bareng-bareng. Pak. Dibahas, Nah, Pak. Bahas, Pak. Boleh dibahas, Pak. ini udah dicobain belum? Udah, Yang Pak, cuma kerucut saya udah nggak cobain, Pak. Enggak, Pak. Kemarin sempat nggak diskusi, dapat Pak. dapat Udah, Pak, Pak. bingung ujungnya, Pak. Ah, bingung. Yang kerucut dapat 10/3, Pak. Benar nggak, Pak? Nah, itu udah dapat tuh. 10/3 ya. Yang bawah, yang ini udah belum? Sudah dapat belum? Yang tabung belum, Pak. Dibahas, Pak. Bareng-bareng, Pak. Oke, jadi kita bahas satu ini dulu aja ya. Itu jawabannya tadi kayaknya 10/3 itu udah benar ya. Enggak, maksudnya bukan intinya ya, bukan volumenya, tapi eh, apa yang 10/3? Oke, saya tulis dulu jawabannya ya. Sini, jari-jari ya, jari-jarinya itu 4 ya. Giginya 10/3 ya. Ini untuk jawaban yang ini ya. Silakan nanti kalau misalkan bingung, minggu depan boleh tanya. Jadi untuk nyari jari-jari tabungnya itu, Pak, pakai segitiga kesebangunan itu ya, Pak? Iya, ini sudah saya kasih tahu clue-nya. Oke, yang ini ya. Jadi kalau kalian masih ada yang belum dapat, nanti pakai eh, gambar ini ya. Segitiga sebangunan ya, dan juga ini. Silakan dicoba ya. Ini jawabannya 4 ya. Jadi jarinya 4, tingginya 10/3 ya. Silakan nanti dicoba yang belum dapat. Oke, sekarang saya bahas yang eh, untuk soal ini ya. Oke, di sini kita diminta untuk mencari tinggi dan jari-jari ya, sehingga meminimalkan jumlah bahan yang dibutuhkan untuk membuat kaleng silinder bentuknya dan dia tertutup dan dia mampu menampung 1 liter atau 1.000 cm3 cairan gitu ya. Berarti kita harus definisikan dulu yang pertama ya. Sini udah ada gambarnya ya sebetulnya. H itu tinggi, H tinggi ya dalam dalam sentimeter ya. Lalu R ini jari-jari ya. Lalu di sini karena kita ingin membentuk suatu kaleng bentuknya silinder, maka ada apa ya istilahnya? eh, Kita membutuhkan 2 lingkaran ya di atas ya sebagai tutup yang paling atas dan 1 lingkaran di bawah gitu ya. Dan istilahnya apa, luas permukaan ya selimut ya untuk ininya apa? Untuk badan dari kalengnya gitu ya. Sehingga di sini eh, kita perlu mencari luas permukaan ya. Jadi semuanya gitu ya. Luas permukaan dari silinder itu adalah 2 luas lingkaran ini ditambah ini ya. Jadi kita mencari luas permukaan. Permukaan ini sentimeter. Nah, untuk mencari luas permukaan dari kaleng ini, tentunya kita perlu
mencari fungsinya dulu kan, seperti biasa ya. Mana tadi saya sudah sempat singgung bahwa luas permukaan untuk membentuk suatu kaleng berbentuk silinder dan dia tertutup, maka kita butuh setidaknya ini ya, gambar yang tengah dan gambar yang kanan ya. Sehingga di sini kita bisa buat suatu fungsi yaitu 2VR pangkat 2 ditambah 2PRH. Dan di sini kita harus memberikan asumsi ya bahwa eh, bahan yang kita gunakan itu tidak ada sampahnya dan tidak overlap itu ya. Sehingga kita bisa menggunakan fungsi ini. S sama dengan 2VR pangkat 2 ditambah 2PRH. Dan di sini kita dengan jelas bahwa fungsi S itu merupakan fungsi S itu adalah fungsi dari R dan H. Dia menggambarkan dia bergantung pada dua variabel ya. R dan H itu jari-jari dan tinggi. Tapi sebagaimana minggu lalu saya sampaikan bahwa kita harus mencari suatu kondisi di mana kita hanya membutuhkan atau menggunakan satu variabel saja. Jadi S sama dengan 2VR atau S sama dengan 2VH gitu. Jadi dalam bentuk R, kita nyatakan dalam variabel bebasnya itu satu variabel bebas saja gitu ya. Nah, dari informasi yang ada di soal, kita diminta untuk mencari atau membentuk suatu kaleng yang volumenya itu 1 liter atau 1000 cm3 ya. Maka kita perlu mencari volume dari silinder ya. Di mana volume dari silinder adalah VR kuadrat H ya. Sehingga di sini kita bisa nyatakan 1000 sama dengan VR kuadrat H. Atau H sama dengan 1000 bagi VR kuadrat. Jadi kita di sini udah bisa punya dua persamaan ya yang bisa menyebabkan fungsi S ini hanya fungsi dari satu variabel bebas itu ya. Jadi dia hanya bergantung pada satu variabel bebas. Nah, di sini saya pilih kita mengganti H-nya ya. Nah, kita substitusi ini ya ke dalam samaan ini. Sehingga kita akan mendapatkan suatu fungsi yang dalam satu variabel yaitu S sama dengan 2VR kuadrat tambah 2000 R. Nah, di sini adalah fungsi yang kita inginkan, fungsi yang final ya untuk menggambarkan menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa fungsi ini kita harus cari intervalnya yang mana itu yang memenuhi persamaan ini, yang masuk akal gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan dia nilainya negatif, R-nya negatif ya, 2VR kuadrat dia nilai positif, tapi di bawahnya, di sebelahnya ditambah 2000 dibagi negatif, maka dia negatif ya. Jadi dia, istilahnya, dia ada kemungkinan nilainya S-nya itu tidak tidak masuk akal gitu ya. Ada kemungkinan ya. Kalau nilainya dia negatif gitu ya. Apalagi kalau misalkan R-nya itu kecil gitu ya. Negatif 0, sekian gitu ya. Maka dia mungkin nilai S-nya itu negatif gitu ya. Maka di sini kemungkinan interval yang memenuhi adalah 0 sampai berapa gitu ya. Jadi R-nya itu mulai dari 0 sampai berapa. Nah, gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat kalau misalkan R-nya 100 ya masih masuk akal itu ya. 2VR pangkat 2 R-nya 100 ditambah 2000 dibagi 100 ya. Masih masuk akal itu ya. Kalau misalnya R-nya 1000
juga masih masuk akal. Jangan-jangan ini mencapai positif tahingga nih berapapun nilainya, dia masuk akal gitu ya. Nah ini kalau kita lihat kecenderungan seperti itu ya, karena 2000 dibagi juta itu adalah satu yang tinggi banget gitu ya. Maka ya hasilnya kan apa ya istilahnya, hasilnya itu kan eh, masih memungkinkan ya. 2000 dibagi sejuta kan 0, sekian 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 itu kan. Ya kayak semacam itulah. Jadi ya ada kemungkinan dia mendekati nilainya itu yang memenuhi range-nya itu bisa sampai tahingga itu ya. Walaupun ya sebetulnya mungkin nggak sampai segitu ya. Nah konsekuensinya kita menggunakan interval yang terbuka ya. Dan dia ada melibatkan tahingga ya. Sehingga konsekuensinya kita perlu mencari limitnya. Limit ya 2VR pangkat 2 ditambah 2000 R ya sebagaimana R menuju 0 dari kanan ya. Ini nilainya berapa gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita substitusi 0 dari kanan ya artinya 0, sekian sekian sekian, maka kalau 2000 dibagi 0, sekian sekian gitu ya 0,00001 sekian, maka dia akan menuju suatu nilai positif tahingga. Lalu nilai limit yang lain 2VR pangkat 2 ditambah 2000 R di mana R menuju positif tahingga ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini tahingga dimasukkan ke dalam persamaan kuadrat. Ya ini hasilnya juga menuju tahingga juga ya. Karena kalau tahingga dikuadratkan lagi ya pasti nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan 2000 dibagi tahingga. Jadi ya, dia akan selalu meningkat ya nilainya. Jadi sehingga nilai limitnya ini memiliki kecenderungan untuk menuju suatu nilai positif tahingga. Nah, sebagaimana di pertemuan sebelumnya ya, ketika kita menemukan bahwa eh, nilai limit dari suatu fungsi ini dia menuju memiliki kecenderungan untuk bernilai positif tahingga, maka kita bisa meyakinkan bahwa fungsi ini memiliki nilai minimum pada interval 0 sampai positif tahingga. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, karena dia positif, nilai limitnya positif tahingga dua-duanya ya. Sehingga kita yakin bahwa fungsi ini memiliki nilai minimum. Nah, sehingga konsekuensinya nilai minimum itu pasti ada gitu ya, dan itu terjadi pada titik stasionernya atau titik kritisnya. Di sini kita tinggal melakukan X aksen ya, sehingga di sini kita dapatkan 4pi R bagi 2000 R kuadrat. Di sini kita set sama dengan 0 ya, sehingga ketika kita selesaikan, kita akan dapatkan jawabannya adalah 10 kali 3 2pi. Atau kurang lebih 5,4. Nah, ini untuk mencari jari-jarinya. Lalu untuk pencari hanya kita tinggal substitusi ke sini ya. Mana 1000 pi dikalikan 10 pangkat 3 2pi itu sama dengan 20 2pi ya. Atau ini sama saja dengan 2R gitu ya. Nah, ini adalah solusinya ya. Jadi kita bisa dapatkan bahwa berapa tinggi dan jari-jari yang kita butuhkan untuk meminimalkan jumlah bahan yang dibutuhkan untuk membuat kaleng dengan kapasitas 1 liter. Sini jari-jarinya adalah 5,4, lalu tingginya adalah 2 kali dari jari-jarinya. Itu ya. Ada yang benar jawabannya? Halo?
Ada yang benar atau gimana? Atau belum belum ini belum apa? Belum dapat jawabannya semua. Belum Kalau Pak. yang ini saya belum dicari Pak tadi Pak. Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Ya udah, kalau belum silakan dipelajari dulu ya. Kalau dipelajari nanti minggu depan silakan ditanyakan lagi ya, mana yang belum pahamnya gitu ya. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Pak izin bertanya, maaf. Ya. Untuk kan tadi Bapak untuk nyari satu fungsi itu ada nilai minimumnya kan pakai yang limit-limit kemarin itu ya Pak. Hmm. Kenapa sebelumnya waktu nyari nilai maksimum nggak dipastiin pakai limit Pak fungsinya? Yang mana? Yang kayak kemarin yang persegi itu yang 2x plus 2y sama dengan 1000 kan dimasukin ke Oh ya. ya itu Ya kan karena itu nyari nilai karena maksimum Pak. ya karena itu intervalnya tertutup, terbatas dan tertutup. Ini yang kasus yang ini dia intervalnya terbuka dan ada tahingga. Kalau ada tahingga, dia intervalnya terbuka, maka kita harus cari limit dulu untuk memastikan apakah dia punya nilai minimum atau enggak. Jadi bisa 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 jadi soalnya ini nggak bisa, nggak ada nilai minimumnya, gitu. Bisa jadi ya, kalau kita belum memastikan bahwa nilai limitnya itu apakah dia memang ada nilai minimum atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan intervalnya itu terbuka ya, atau dia ada tahingganya, maka kita harus cari limitnya dulu ya, untuk memastikan dia punya nilai ekstrim ya. Kalau misalkan intervalnya tertutup, artinya dia dan dia terbatas ya. Jadi misalkan intervalnya itu 0 sampai 8, 0 sampai 100. Itu kan tertutup dan terbatas ya. Nah, itu nggak usah pakai limit. Ya, jadi coba dilihat lagi di tabel yang itu ya, slide yang minggu lalu ya. Jadi kalau intervalnya tertutup dia caranya gimana, kalau interval terbuka caranya gimana, kalau intervalnya data hingga caranya gimana. Kalau interval tertutup kita nggak perlu cari limit, tapi kalau interval terbuka, interval terhingga kita perlu cari limitnya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Pak. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan kuliah hari ini ya. Nanti silakan dipelajari kembali untuk pertemuan apa namanya, dipelajari kembali ya. Kalau misalkan ada kesulitan atau apa, yang kurangnya di mana nanti minggu depan kita akan bahas sedikit lagi ke rules integral. Walaupun mungkin saya nggak banyak dan mungkin minggu depan mungkin sedikit persiapan UTS ya. Jadi saya harapkan kalian sudah mulai juga apa namanya pekerjaan tugas kelompoknya karena waktunya memang cukup mepet ya. Tapi ya itu tadi ya, yang saya inginkan sebenarnya yang penting kalian aktif ya mencari atau aktif belajar ya untuk partisipatif ini ya karena ya kalian nggak perlu nulis maksudnya sembarang copy paste tuh itu nggak malah nggak diperkenankan ya. Yang penting bukan tebal laporannya tapi kemampuan eh, kalian menunjukkan bahwa kalian ini mau belajar gitu ya, mau beraktivitas untuk mendalami kalkulus ini gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan jangan lupa absen. Eh, di depan kita insya Allah kita bertemu lagi untuk membahas kalkulus integral ya dan mungkin persiapan UTS. Kalau misalkan kalian eh, mungkin kebanyakan materi mungkin ya kita minggu depan hanya review saja mungkin ya. Jadi saya serahkan ke kalian nanti ya. Oke, saya cukupkan kuliah ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih banyak ya Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.